Kristus. Selamat datang di ibadah online GBI Hosana. Sebelum kita memulai, mari kita siapkan hati kita untuk berdoa kepada Bapa kita. Bapa di surga, terima kasih Tuhan atas segala berkat-Mu yang melimpah setiap harinya. Sebentar kami akan memulai ibadah kami, Tuhan pimpin. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, amin. Mari kita naikkan pujian dengan penuh sukacita untuk Tuhan kita. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Even when I don't see it, you working. Even when I don't feel it, you working. You never stop. You never stop working. You never stop. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are.
That is who you are. That is who you are. Shalom saudara, apa kabar saudara bersama dengan keluarga di rumah? Semua tetap sehat, dalam keadaan baik. Haleluya. Itulah yang menjadi doa kami semua, ya, supaya seluruh jemaat GBI Hosana dan kita yang percaya kepada Dia, kita sungguh-sungguh tetap berada dalam kasih setia dan pemeliharaannya. Amin. Haleluya. Saudara, mari kita mau berdoa terlebih dulu sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini, karena Engkaulah Tuhan yang memberikan kekuatan, kesehatan kepada setiap kami anak-anak-Mu. Dan kami percaya semua itu adalah anugerah yang Engkau nyatakan buat kami, umat yang Engkau kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dan pagi hari ini ketika kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan ajar kami untuk kami boleh merendahkan hati ini. Dan kami boleh sungguh-sungguh mengerti apa yang Kau mau sampaikan buat kami. Dan kami melakukannya dalam hidup kami. Urapi hamba-Mu dan setiap kami yang mendengar. Supaya segala apa yang kami dengar pada pagi hari ini tidak menjadi sia-sia. Tetapi ini menjadi benih yang terus bertumbuh dan menghasilkan buah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, kalau kita mengikuti berita akhir-akhir ini, beberapa hamba Tuhan telah menyampaikan bahwa dalam kondisi pandemi COVID-19 ini adalah sebuah tanda yang sungguh nyata yang Tuhan berikan kepada gerejanya, bahwa kita sungguh-sungguh kita hidup di zaman akhir, di mana kita terus harus berjaga-jaga. Karena bumi dengan segala isinya ini akan berlalu. Amin. Dan artinya apa? Artinya Tuhan Yesus akan datang segera yang kedua kali. Nah saudara, soal kapan Yesus datang kedua kali, kita percaya sebagai orang-orang yang beriman kita tidak menyangkal kedatangannya. Hanya saja saudara, soal kapan Dia datang, saya percaya itu adalah kedaulatan dari Bapa kita di sorga. Amin. Hanya saja yang terpenting saat ini saudara, ya bagaimana kondisi kita, bagaimana keadaan kita ketika kita diperhadapkan dengan situasi pada saat Yesus datang yang kedua kali. Nah, karena firman Tuhan telah menceritakan kepada kita semua, ada 3 kondisi yang dialami oleh banyak orang ketika Yesus datang yang kedua kali. Yang pertama saudara, ada banyak orang-orang yang mengalami ketakutan. Ya, mereka mengalami ketakutan ketika mereka diperhadapkan dengan situasi pada saat itu Yesus datang. Bahkan firman Tuhan menceritakan bahwa banyak orang yang mengalami kematian karena ketakutannya itu. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, saudara, ya, ada banyak orang-orang yang mengalami kebingungan dalam hidupnya karena mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat saat itu. Nah, saudara, ini yang kedua. Tetapi yang ketiga, saudara, yang terakhir, di mana kondisi ada banyak orang-orang justru yang bangkit, ya. Mereka mengangkat wajahnya. Mereka menyongsong, mereka menanti-nantikan bagaimana Yesus datang yang kedua kali. Oh, luar biasa, saudara. Nah, Injil pasal 21 ayat 25 sampai 28 mengatakan demikian. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Haleluya. Saudara, tentu saya sebagai gembala jemaat, saya merindukan
Kita seluruh jemaat Hosana, kita adalah orang-orang yang memiliki keberanian untuk mengangkat muka kita, menyongsong kedatangan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang kita nanti-nantikan. Amin. Haleluya. Nah saudara, mengapa saya katakan berani kita memiliki keberanian untuk mengangkat wajah kita? Kita berani menghadap Dia untuk menyongsong dan menyambut Dia. Karena sungguh-sungguh kita adalah orang-orang yang telah dipersiapkan untuk menyongsong kedatangannya. Amin. Haleluya. Karena itu marilah kita tetap terus membenahi diri kita. Kita tidak lagi menjadi takut, kita tidak lagi menjadi bimbang, bahkan mengalami kematian karena ketakutan kita. Tetapi kita sungguh-sungguh mempersiapkan hidup kita ini dengan benar. Amin. Nah saudara, saat ini kita perlu memperhatikan bagaimana cara kita memandang ketika masalah COVID-19 ini masih sampai saat ini masih terus berjalan. Ya, bagaimana cara kita memandangnya sebagai orang-orang yang beriman supaya boleh dikatakan kapanpun ya Yesus datang dalam kondisi yang seperti apapun, kita semua tetap siap. Nah saudara, mari dalam hari-hari ini, hari-hari ke depan ini, kita mau sungguh-sungguh memperhatikan ya bagaimana seharusnya kita memandangnya, bagaimana seharusnya kita meresponinya kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah saudara, yang pertama ya kita harus melihatnya, ini adalah waktu kemurahan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, ini adalah waktu kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Silahkan ya orang lain mengatakan apapun juga ya, tetapi kita percaya bahwa ini adalah waktu kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan buat kita semua. Saudara, ini adalah kesempatan, waktu yang Tuhan berikan buat kita, waktu kemurahan Tuhan. Supaya apa? Supaya setiap kita ketika saat ini kita adalah hidup di dalam dosa. Ketika saat ini kita masih banyak yang belum bertobat. Ini saatnya kita sungguh-sungguh mau berbalik dan bertobat kepada Dia. Nah, saudara, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 firman Tuhan katakan demikian. Ya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, sungguh luar biasa. Kalau saat ini, katakanlah Tuhan memang masih belum datang yang kedua kali, dan bumi dengan segala isinya belum lenyap dan belum berlalu. Tetapi ini sungguh-sungguh Tuhan memberikan waktu kepada kita, dan Tuhan begitu sangat sabar kepada manusia yang diciptakannya untuk kita sungguh-sungguh hidup di dalam kebenarannya. Nah, saudara, supaya apa? Dikatakan di sini. Dia katakan supaya manusia, dia mau semuanya diselamatkan. Jadi Tuhan begitu menginginkan tidak ada satu orang pun di dunia ini yang Dia ciptakan mereka tidak menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Saudara, mari kita mau cek bersama-sama. Kita mau coba sungguh-sungguh memperhatikan keluarga kita, mereka yang belum pernah mendengar kabar baik tentang anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kalau sampai saat ini, katakanlah bumi belum berlalu dan lenyap segala isinya, dan Tuhan Yesus belum datang, ini adalah waktu kemurahan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Dan ini adalah waktu yang sungguh-sungguh seharusnya bagaimana kita bekerja lebih keras lagi untuk memberitahukan, untuk memberi kabar baik kepada orang-orang yang kita kasihi. Amin. Supaya mereka juga boleh menerima bagaimana anugerah keselamatan itu sebagaimana yang saudara terima. Saudara, ini yang harusnya ada dalam hati kita saat ini. Ini adalah waktu kemurahan Tuhan. Saudara, kalau kita ingat sejarah bagaimana perjalanan bangsa Israel
Ia telah mengecewakan Tuhan. Tuhan begitu sungguh-sungguh panjang sabar ketika melihat bagaimana bangsanya berontak. Dan mereka tidak lagi setia beribadah kepada Tuhan. Saudara, saya percaya kita cukup merasakan bagaimana perasaan Allah yang telah ditumpahkannya dalam kisah Hakim-Hakim 10 ayat 11 sampai 14. Saudara, mari kita baca sejenak bagaimana kesabaran Allah yang luar biasa menghadapi bangsa umat pilihannya. Nah, saudara, dia katakan apa dalam Hakim-Hakim 10 ayat 11 sampai 14 diceritakan di sana demikian. Tetapi firman Tuhan kepada orang Israel, bukankah aku yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir, orang Amori, Bani Amon, orang Filistin, orang Sidon, suku Amalek, dan suku Maon yang menindas kamu ketika kamu berseru kepadaku? Tetapi kamu telah meninggalkan aku dan beribadah kepada Allah lain. Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Saudara perhatikan ayat 13 ini. Dia katakan apa? Sebab itu aku tidak akan menyelamatkan kamu lagi. Lalu ayat 14. Pergi sajalah berseru kepada para Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Saudara bisa bayangkan. Ya, sampai-sampai dia katakan apa di ayat 14? Pergi sajalah berseru kepada Allah yang telah kamu pilih itu. Biar merekalah yang menyelamatkan kamu pada waktu kamu terdesak. Saudara bisa bayangkan sekali lagi. Ya, sampai seperti itu Allah berbicara kepada umat pilihannya. Sepertinya seolah-olah dia tidak mau tahu lagi bagaimana keadaan bangsa Israel. Tetapi kita bersyukur kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kita kenal di dalam nama Yesus Kristus. Tidaklah demikian dengan dia. Dia begitu sungguh-sungguh tetap mengasihi umatnya, tetap memperhatikan umatnya, tetap membela umatnya. Ketika Allah melihat bagaimana mereka berbalik dan bertobat. Nah, saudara, saya percaya ketika dalam keadaan tekanan-tekanan masalah yang kita hadapi saat ini, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap mencintai kita. Tuhan tetap menolong saudara. Percaya. Karena dia sungguh-sungguh Allah yang sangat mengasihi asal kita berbalik, asal kita bertobat, dan kita sungguh-sungguh kembali datang kepada Dia. Inilah waktu kemurahan Tuhan. Saudara, kita lihat bagaimana Allah tidak dapat menahan hatinya. Ya, Allah sungguh-sungguh dia sangat peduli kepada umat yang dikasihinya. Ditulis di sini, saudara, dalam Hakim-Hakim 10 ayat 16. Dia katakan apa? Dan mereka menjauhkan para Allah asing dari tengah-tengah mereka. Lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Maka Tuhan, dikatakan apa? Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Saudara lihat, perhatikan dari ayat ini. Dikatakan apa? Maka Tuhan tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran mereka. Betapa sungguh luar biasa Allah yang saudara sembah, Allah yang saudara puja, Allah yang saudara miliki saat ini di dalam nama Yesus Kristus. Dia sungguh-sungguh tidak dapat lagi menahan hatinya melihat kesukaran-kesukaran kita, anak-anaknya. Terpujilah, dimasyurkanlah, ditinggikanlah nama Yesus Kristus, Allah yang sangat dahsyat. Amin. Nah, persoalannya saudara saat ini, ketika kita sungguh-sungguh tahu bahwa kita berada dalam kondisi yang sangat memprihatinkan, apa yang harus kita lakukan? Sehingga kapanpun dia datang, kita tetap siap. Kita tetap sungguh-sungguh siap.
Yang pertama saudara, mari kita mau tetap tinggal di dalam Dia. Tinggal di dalam Dia. 1 Yohanes 2 ayat 28. Firman Tuhan katakan demikian. Maka sekarang anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus. Supaya apabila Ia menyatakan dirinya, kita beroleh keberanian percaya. Dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Saudara, luar biasa. Firman Tuhan katakan apa? Kita beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap Dia pada hari kedatangannya. Artinya apa? Saudara, tidak ada yang membuat kita merasa malu. Dan apa yang membuat kita malu itu adalah dosa. Saudara ingat cerita bagaimana ketika Tuhan mencari Adam dan Hawa di Taman Eden itu. Apa yang membuat Adam dan Hawa mereka merasa malu untuk berjumpa dengan Allahnya? Karena dosa. Dosa yang telah membuat mereka malu untuk berjumpa dan memberanikan diri berjumpa dengan Dia. Dan apa yang membuat kita tidak berani menghadapi dan menyongsong kedatangan Yesus yang kedua kali? Dosa. Mari kita mau sungguh-sungguh tinggal di dalam Dia. Kita mau sungguh-sungguh mengenal Dia. Karena tidak mungkin ketika kita sungguh-sungguh berada di dalam Dia dan Dia di dalam hidup kita, Dia tidak mengenali saudara ketika Dia datang kedua kali. Amin. Dan kita tidak lagi ada merasa ketakutan, tetapi kita memiliki keberanian untuk mengangkat wajah kita, menyongsong Dia, kedatangan Raja di atas segala raja yang kita cintai, yang kita kasihi. Amin. Saudara, ini yang Tuhan mau. Kita beroleh keberanian percaya karena kita sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan. Dan karena kita tinggal di dalam Dia. Saudara, ini yang pertama. Kalau kita sungguh-sungguh melihat bahwa ini adalah waktu kemurahan Tuhan. Yang kedua, saudara, ya, berusahalah hidup kudus. Firman Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, dalam kondisi seperti ini teruslah engkau berusahalah hidup kudus. 2 Petrus 3 ayat yang ke-10 dan 11 firman Tuhan katakan demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, mari firman Tuhan ajarkan kepada kita. Ini sangat luar biasa. Dia katakan apa? Kalau segala sesuatu, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Saudara, mari kita mau sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana kesucian, kekudusan yang ada di dalam hidup kita. Supaya kita sungguh-sungguh mendapatkan perkenanan di hati Tuhan. Amin. Ini yang kedua. Jadi dalam kondisi yang sangat memprihatinkan saat ini, Tuhan memberikan waktu kemurahan-Nya untuk kita mau sungguh-sungguh memperbaiki kehidupan kita. Untuk kita boleh hidup di dalam kekudusan, berusaha untuk sungguh-sungguh. Ya. Kita hidup di dalam kesucian dan kesalehan kita. Sampai Tuhan Yesus datang. Saudara, yang ketiga, mari kita mau perhatikan bersama-sama dalam 1 Timotius 6 ayat 14. Dikatakan di sana, ya, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela,
hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, perintah ini adalah perintah yang sangat serius untuk kita perhatikan bersama-sama. Sampai-sampai di sana dikatakan turuti perintah ini, ya, dengan tidak bercacat dan tidak bercela sampai Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Nah, pertanyaannya, saudara, perintah apa? 1 Timotius 6 ayat 11 mengatakan, ya, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Apa yang harus kita jauhi? Kejahatan dan yang menyimpang dari iman kita. Tetapi di sini dikatakan, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara, ini yang Tuhan perintahkan kepada kita, yang harus kita kejar, yang harus kita kerjakan dalam hidup kita. Ya, maksudnya apa? Kita mau sungguh-sungguh berlaku adil ketika kita menjalani hidup kita akhir-akhir ini. Kita mau memperhatikan bagaimana ketika kita diberkati, ketika kita menjadi kuat, memiliki kekuatan dalam hidup kita, kita menopang mereka yang lemah. Kita diberkati oleh Tuhan, kita menopang mereka yang di dalam kekurangan. Saya percaya inilah kehidupan, kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kemudian dikatakan kita setia beribadah, artinya tetap beribadah kepadanya, kita mau datang kepadanya. Sekalipun saat ini kita lakukan dalam ibadah online, kita tetap mengikuti jam-jam ibadah kita. Amin. Nah, saudara, inilah cara kita memandang saat ini. Ya, bagaimana pandemi COVID-19 ini diizinkan oleh Tuhan untuk terjadi, untuk kita alami bersama-sama. Sebagai waktu kemurahan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Kita tetap bersyukur kepada Dia. Amin. Yang kedua, saudara, bagaimana cara kita memandang pandemi COVID-19 ini? Supaya kita tetap terus ada di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, yang kedua, saudara, kita mau melihat bahwa ini adalah waktu bagaimana Tuhan memurnikan iman kita. Ya. Ini adalah waktu bagaimana Tuhan memurnikan iman kita. Tuhan sedang menghajar anak-anaknya, kita semua, supaya kita memiliki perubahan total dalam hidup kita. Dan lihatlah bahwa ini adalah waktu bagaimana Tuhan memurnikan iman kita. Dan Tuhan sedang membentuk bagaimana karakter kita serupa seperti Kristus. Mengubah bagaimana motivasi hidup kita bukan lagi bagi dunia ini. Tetapi sungguh-sungguh kita menyadari ketika kita hidup, ketika Tuhan masih memberikan kita nafas panjang, saudara, alasan yang kita menjadi alasan kita hidup adalah Kristus bagi kita. Amin. Nah, saudara, Ibrani 12 ayat 6, firman Tuhan katakan demikian, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, saudara, mendengar kata hajaran pasti mungkin terbayang di benak kita, ya, seperti orang yang memukul bertubi-tubi, ya. Sepertinya Tuhan sedang melampiaskan bagaimana amarahnya kepada umatnya yang sedang memuncak, yang menimbulkan sakit hatinya. Nah, saudara, seperti yang mungkin keadaan saat ini yang dialami oleh banyak orang. Sepertinya mereka beranggapan bahwa ini sepertinya Tuhan sedang marah sama mereka. Tuhan sedang melampiaskan bagaimana amarahnya bertubi-tubi sampai saat ini. Masalah pandemi COVID-19 belum berakhir. Nah, saudara, saya percaya bahwa dalam kekristenan tidaklah demikian. Amin. Ya. Hajaran yang dilakukan oleh Tuhan kepada anak-anaknya bukan karena Ia tidak mengasihi. Tetapi justru ini sebaliknya, ini adalah bagian dari kasih Allah yang dinyatakan kepada kita sebagai anak-anaknya. Amin. Ya, supaya apa? Supaya kita menyadari dengan sungguh-sungguh, jangan sombong. Jangan tinggi hati, jangan merasa diri lebih mampu dan memiliki kekuatan dan kehebatan. Ya. Tetapi justru saat ini kita sungguh-sungguh menyadari bahwa manusia itu terbatas. Dan tidak ada seorang pun yang sanggup berdiri di hadapan kuasa dan kebesarannya. Saudara, ini yang Tuhan kita mau mengerti, ya, bahwa Tuhan sedang memurnikan kita, ya.
Dan benarlah apa yang Tuhan Yesus katakan pada saat waktu dia berkata dengan murid-muridnya, di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Luar biasa, saudara. Kalau saat ini Tuhan izinkan pandemi COVID-19 terjadi, mari kita mau lihat, kita memiliki cara pandang yang benar. Ini sebagai sungguh-sungguh yang sedang membentuk, memurnikan iman kita. Nah, saudara, jangan juga kita pernah berpikir bahwa sepertinya Tuhan sedang mengutuk kita atau kita sedang menanggung kutukan yang Tuhan berikan buat kita. Tidak, saudara, bukan itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena Kristus telah menanggung ya segala kutuk karena kita, dan Dia telah menebus kita semua anak-anaknya. Nah, saudara, Galatia 3 ayat 13 dikatakan demikian, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi sekali lagi, keadaan pandemi COVID-19 ini bukan karena kita menerima kutuk atau Tuhan sedang mengutuk kita, bukan. Ya, saudara, percayalah bahwa ini adalah Tuhan sedang menghajar kita. Ya, dan ini adalah bagian dari kasih Allah yang dinyatakan kepada kita supaya kita memiliki kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan yang lebih berkualitas lagi. Saudara, itu yang Tuhan mau. Dia mau melihat bahwa kehidupan anak-anaknya semakin hari semakin disempurnakan. Amin. Ya. Karena Dia sedang memproses kita, Dia sedang membentuk kita, Dia sedang memurnikan bagaimana kita di hadapan Dia. Sehingga setiap jemaat GBI Hosana adalah jemaat yang mendapatkan perkenanan di hati Tuhan. Saudara tahu bagaimana perajin emas, dia bisa tahu kalau emas yang dia hasilkan itu adalah murni. Ya. Nah, saudara, saat dia bisa melihat bagaimana bayangannya sendiri ya pada emas yang dilebur pada saat itu, dia baru tahu bahwa emas yang dia kerjakan, dia lebur saat itu adalah emas yang murni. Ketika sungguh-sungguh sekali lagi dia melihat bagaimana bayangannya ada pada emas pada saat itu. Nah, saudara, bagaimana itu bisa terjadi? Karena kotoran yang ada dalam emas itu habis terbakar. Nah, saudara, saat ini Tuhan sedang mau membakar bagaimana kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita. Tuhan sedang mau membakar bagaimana kesombongan-kesombongan, ketinggi hatian yang ada di dalam hidup kita. Sampai Tuhan Yesus melihat, sampai Allah melihat bagaimana bayangannya ada dalam hidup saudara. Dan bahkan dunia dapat menyaksikan bahwa sungguh-sungguh Kristus nampak, Kristus nyata dalam hidup saudara. Saudara, ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Ya, sehingga sungguh-sungguh kemuliaan Tuhan itu ada dalam setiap hidup anak-anaknya. Oh, haleluya, saudara. Puji Tuhan. Ya, bahwa visi gereja GBI Hosana untuk menjadi serupa Yesus Kristus ini tidak lagi akan menjadi slogan dalam gereja kita, dalam hidup kita, tetapi ini adalah sesuatu yang sungguh-sungguh dialami oleh jemaat di tempat ini. Amin. Saudara, mari kita mau menjadi serupa seperti Yesus. Tidak ada lagi kotoran-kotoran yang ada melekat dalam hati kita yang menghambat kita untuk kita boleh dimurnikan oleh Tuhan. Amin. Dan kita berani mengangkat wajah kita. Kita berani menyongsong kedatangan Tuhan ketika Yesus datang. Kapanpun Dia mau datang. Amin. Karena kita sungguh-sungguh telah dimurnikan di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya, berapa lama kita bisa dimurnikan dan mengalami masa kemurnian itu? Nah, saudara, tergantung kerelaan hati kita ya untuk dibentuk oleh Tuhan. Nah, saya percaya kita tidak ingin menjadi bangsa Israel yang berputar-putar
ya 40 tahun di padang gurun karena ketegaran tengkuk mereka, karena pemberontakan mereka, karena ketidaksetiaan mereka. Tetapi kita adalah orang yang mau turut dengan rela dibentuk, diajar, dinasehati untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, Mazmur 94 ayat 12 dikatakan, berbahagialah orang yang kau hajar ya Tuhan, dan yang kau ajari dari Tauratmu. Mari, sekali lagi kita tidak menjadi orang yang tegar tengkuk pada hari-hari ini. Ini Tuhan sedang memurnikan iman kita, untuk kita boleh sungguh-sungguh hidup sesuai dengan kebenarannya. Ya, Tuhan sedang memurnikan keluarga anak-anaknya, memurnikan gerejanya. Tuhan sedang memurnikan bangsa ini, sehingga sungguh-sungguh Indonesia akan berjaya dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, saya akan menutup dalam khotbah pada pagi hari ini dengan 1 Petrus 1 ayat 7. Ya. Supaya kita sungguh-sungguh kita mengerti bahwa ketika saudara dimurnikan, saudara kita mengalami kemurnian dalam iman kita, dan kita siap menyongsong kedatangannya, kita akan menerima puji-pujian dari Tuhan kita pada saat Yesus Kristus datang yang kedua kali. 1 Petrus 1 ayat 7 mengatakan demikian, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengajar kepada kita untuk kita menyadari kita akan terus tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ini adalah waktu kemurahan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita, untuk kita boleh melihat kekasih-kekasih kita yang saat ini belum mengenal Yesus Kristus, untuk mereka boleh mendengar kabar baik keselamatan hanya ada dari Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, saudara, mari kita mau sadari, kita lihat dalam keadaan pandemi COVID-19 ini, Tuhan sedang memurnikan iman kita. Tuhan mau melihat bayangannya sendiri, Tuhan mau melihat wajahnya sendiri, Tuhan mau melihat bagaimana keserupaan Kristus itu nampak dan nyata dalam hidup kita. Sehingga dunia dapat menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri bahwa sungguh kemuliaan Tuhan itu ada dalam hidup saudara. Amin. Saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara pagi hari ini bersama dengan keluarga di rumah. Urapan Tuhan turun, perlindungan Tuhan turun, kasih setia Tuhan terus menyertai hidup saudara. Tuhan Yesus Kristus, Allah Raja di atas segala raja, memberkati hidup saudara. Haleluya. Amin. Saudara, mari kita mau masuk dalam sakramen perjamuan kudus kita pada pagi hari ini. Kita akan mempersiapkan diri kita. Ya, saudara dipersilahkan untuk boleh berdiri bersama-sama di rumah saudara. Saudara boleh memegang roti dan anggur yang telah saudara siapkan. Sekali lagi, roti dapat diganti dengan biskuit dan apapun selain roti. Ya, harus biskuit, dan saudara silakan angkat roti dan anggur itu bersama-sama. Saudara, biarlah lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini kita memperingati bersama-sama bagaimana pengorbanan Yesus di atas kayu salib, karena Dia begitu mengasihi saudara bersama dengan keluarga di rumah. Saudara, mari kita mempersiapkan diri kita untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Saudara dipersilakan berdiri bersama dengan keluarga di rumah, memegang roti dan anggur yang saudara miliki. Saudara, lewat perjamuan kudus ini, kita memperingati bersama-sama bagaimana pengorbanan Yesus
di atas kayu salib. Dia begitu mengasihi saudara dan saya. Dan kita percaya sampai saat ini Dia terus memperhatikan keadaan kita. Dia mau setiap kita semua diselamatkan. Tidak ada seorang pun yang binasa. Itu yang Dia mau. Karena itu Dia rela mengorbankan dirinya, mengorbankan tubuh dan darahnya. Karena kasih besar anugerah yang telah limpahkan buat kita. Saudara, mari kita angkat satu pujian lebih dulu sebelum kita masuk proses perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Sekali lagi katakan, satu dalam roh-Mu, satu dalam roh-Mu, satu dalam karunia-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Sekali lagi kita sama-sama katakan, satu. Satu dalam roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu. Kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang menyatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Katakan, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Katakan, ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini karena Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk kami boleh memperingati bagaimana pengorbanan diri-Mu di atas kayu salib, kematian-Mu yang telah menggantikan dosa kami dan kutuk kami. Engkau sungguh Tuhan
telah menyatakan kasih-Mu yang luar biasa. Biar saat ini Tuhan kami selalu mengingat bagaimana kebaikan-kebaikan dan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami merendahkan hati kami untuk kami boleh saling mengasihi, saling memperhatikan dan mengampuni satu dengan yang lain. Biar sungguh-sungguh Tuhan ketika kami makan roti dan minum anggur-Mu, kami sungguh-sungguh dilayakan di hadapan-Mu. Nakyatakan namaku rapasyaikatakahinayama. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu dengan sungguh-sungguh urapan yang terjadi pada pagi hari ini. Sehingga ketika kami makan roti dan anggur ini, kami sungguh-sungguh mengingat bagaimana pengorbanan dan kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Turunkan urapan-Mu lewat roti dan anggur yang kami akan makan dan minum pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, apakah saudara bersama dengan keluarga sudah memegang roti di tangan saudara? Mari kita mau mengangkat roti kita dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita mau mengangkat cawan kita yang ada di tangan kita. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan, pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur, adalah persekutuan dengan darah Kristus? Haleluya, amin. Mari saudara kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mengucap syukur kepada Dia. Kita mau bersyukur kepada Allah kita, kepada Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di atas kayu salib. Karena begitu Dia mengasihi hidup kita, Dia begitu mencintai kita bersama dengan keluarga kita. Dia terus memelihara kehidupan saudara. Dan percayalah saudara tidak sendiri. Yesus selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Nahinaya katakan namaku ya pasyai katakan hinaya matu. Oh, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Allahku. Kaulah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan namamu. Engkaulah Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu, Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa mulia.
selama-lamanya kami muliakan nama-Mu. Engkaulah yang layak ya Tuhan. Kekuatan kami, pengharapan kami, Kaulah sumber hidup kami. Kaulah yang memerintah dan yang berkuasa. Oh, haleluya. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Dimuliakan, ditinggikan nama-Mu. Besar kasih kuasa kesetiaan-Mu. Ya kami percaya Kau Allah yang hidup, yang memberkati, yang menyertai, yang memelihara kami. Oh, terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kasih setia-Mu, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu. Tidak ada Allah lain yang seperti-Mu di atas muka bumi dan di bawah kolong langit ini. Engkaulah yang tetap berpegang pada janji-janji-Mu, yang menggenapi dengan tangan perkasa-Mu. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang memelihara kami. Engkaulah yang memberkati umat-Mu. Engkaulah yang memberkati keluarga-keluarga jemaat-Mu pada saat ini. Biarlah Tuhan mata-Mu tetap terus memandang kepada kami. Dan Engkau mendengar doa-doa yang kami mohonkan. Supaya jangan kami terlewati dari kemurahan-Mu. Karena sungguh Engkaulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Ampunilah Tuhan untuk setiap dosa dan pelanggaran kami. Murnikanlah Tuhan kami di hadapan-Mu dengan api-Mu, supaya sungguh-sungguh nyatalah kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami percaya Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Dan pada saat ini ya Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami bawa ke hadapan-Mu ya Tuhan, Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden kami, serta seluruh jajaran menteri dan seluruh pejabat-pejabat negara kami. Taruhlah Tuhan roh yang takut akan Tuhan dalam hati mereka, sehingga mereka boleh memerintah di dalam kasih karunia-Mu, keadilan, kejujuran, dan hikmat yang daripada-Mu. Kami percaya bangsa ini akan dipulihkan. Bangsa ini akan bangkit dan berjaya bagi kemuliaan-Mu. Sungguh terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa keluarga-keluarga di jemaat-Mu di tempat ini, seluruh pengerja-pengerja-Mu, Engkaulah Tuhan yang akan memberikan perlindungan kepada kami semua. Engkau yang menjagai setiap kami. Engkau yang memberkati kesehatan yang dari Tuhan, dan berkat yang Engkau sediakan buat setiap yang kami butuhkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur sekali lagi kepada-Mu. Terpujilah Engkau Yesus. Ditinggikanlah nama-Mu, dimuliakanlah Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, terimalah berkat Allah Bapa dari surga pada pagi hari ini.
Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati engkau bersama dengan keluargamu. Tuhan menyinari dengan wajahnya pada pagi hari ini dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya pada pagi hari ini kepada keluargamu bersama dengan seluruh suami, istri, anak-anakmu. Sungguh kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan kuasa Roh Kudus memberkati saudara pagi hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata amin. Bingung, khawatir, takut, putus asa. Bersama Yesus kita bisa hadapi, lalui, kalahkan semua itu. Kuasanya sanggup memulihkan kita. Aku percaya kita akan bangkit. Siapakah lawan kita? Jika Allah di pihak kita, tidak ada. Yes, bersama Dia kita tenang. Jangan takut, sebab Tuhan Yesus hidup. Percayalah, bersukacitalah. Dia Allah kita yang dahsyat. Kuatkan hati, teguhkan hati. Dialah pertolongan dan kekuatan bagi kita. Puji Tuhan, kasih setianya beserta kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Dialah Allah yang setia. Lembah kelam akan kita lewati, karena Yesus memegang tangan kita. Jangan takut, percayalah, Dia ada bersama dengan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Semua masalah akan berlalu. Sebab Yesus berkuasa, tetap semangat, jangan kasih kendor.